Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Angelika Bernadetta Colin dengan NIM 2313031018 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi kewirausahaan kimia dengan lingkup materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu rencana usaha kimia, yang kedua analisis kelayakan usaha kimia. Kita masuk dalam lingkup materi yang pertama yaitu rencana usaha kimia. Dalam perencanaan melaksanakan usaha kimia ini, hal-hal yang kita butuhkan, hal-hal yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama riset bisnis. Dalam riset bisnis ini kita mengidentifikasi kebutuhan pasar dan pelanggan, meningkatkan penjualan, mengurangi biaya operasional, dan memanfaatkan sumber daya minimal dengan keuntungan yang maksimal. Dan yang kedua yaitu target market. Dalam target market ini kita menentukan pasar yang ditargetkan sesuaikan dengan harga produk dan segmen. Dengan begitu, produk Anda akan lebih mudah ketika Anda melakukan pengembangan. Yang ketiga yaitu membuat profil usaha. Dalam membuat profil usaha ini diperlukan untuk menjelaskan secara singkat terkait dengan bidang kualitas dari usaha kita. Dari profil ini juga dapat memproyeksi rencana bisnis kita ke depannya. Yang keempat yaitu anggaran. Dalam anggaran kita menghitung secara terperinci modal awal, pengeluaran, serta proyeksi laba yang akan dihasilkan. Dan mencatat semua itu secara rinci dan teratur untuk memudahkan evaluasi. Dengan ada catatan ini, keuangan yang baik maka usaha akan lebih efektif serta efisien. Dari situ juga kita akan bisa melihat dari mana saja pendapatan kita, sumber pemasukan kita, dan butuh atau tidaknya adanya investor. Masih dalam rencana usaha, yang terakhir yaitu tim dan strategi. Kita harus memiliki tim berkualitas untuk memasarkan produk kita. Selain tim manajemen perusahaan, Anda juga harus perlu tim marketing yang handal untuk menggait pelanggan. Hal itu juga tidak lepas dari strategi marketing yang digunakan. Selanjutnya ada contoh usaha kimia. Contoh usaha kimia yang pertama yaitu usaha kimia polietilena. Polietilena adalah salah satu contoh kimia dasar yang paling mudah kita temui di kehidupan sehari-hari karena tingkat kebutuhan yang terus meningkat. Polietilena atau yang biasa kita sebut dengan kantong plastik termasuk industri yang cukup vital karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Inilah kenapa terkadang contoh industri kimia dasar ini memiliki karakteristik perusahaan manufaktur. Dalam industri polimer, biasanya polietilena merupakan barang kimia dasar yang ditulis dengan singkatan PE. Dari polietilena ini biasanya adalah plastik yang biasa kita temukan dengan ada lambang seperti segitiga, terus di tengahnya ada tulisan PE. Dan yang kedua yaitu polivinil klorida atau yang biasa disebut dengan PVC, merupakan polimer termoplastik yang menempati posisi ketiga dalam jumlah pemakaian di dunia setelah polietilena. Jadi polivinil klorida atau PVC ini contohnya seperti pipa air atau yang biasa kita sebut dengan pipa paralon. Yang ketiga yaitu polipropilena. Polipropilena biasanya dikenal dengan sebutan polimer termoplastik atau PP. Termasuk sebagai bahan dasar adalah tekstil, pengeras suara, alat tulis, serta bahan-bahan lain yang terbuat dari plastik. Contohnya seperti meja plastik, bangku plastik, dan lain-lain dengan alat-alat yang menggunakan bahan plastik. Kita masuk dalam lingkup materi yang kedua atau lingkup materi terakhir yaitu analisis kelayakan usaha kimia. Analisis kelayakan usaha atau biasa juga disebut dengan analisis kelayakan bisnis merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui suatu usaha ini layak dijalankan atau tidak. Suatu usaha ini mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, aspek yang kita butuhkan dalam analisis usaha kimia ini yang pertama itu pemasaran. Dalam aspek ini kita menganalisis tentang jenis produk, lalu harga produk, dan juga pemasaran atau media promosi yang digunakan untuk promosi produk tersebut. Dan aspek analisis kedua yaitu aspek lingkungan.
Dalam aspek lingkungan ini kita menganalisis tentang dampak yang ditimbulkan akibat satu produksi dan cara suatu perusahaan mengelola limbah tersebut. Jadi dalam satu perusahaan ini dia memproduksi bahan kimia yang berbahaya, apakah dia mengatasi atau mengelola limbah tersebut dengan baik atau tidak. Dan yang ketiga yaitu analisis manajemen. Dalam analisis ini kita menganalisis tentang manajemen suatu perusahaan kimia seperti manajer produksi, manajer keuangan, dan juga manajer pemasarannya. Masih dalam aspek analisisnya, yaitu selanjutnya aspek teknis. Dalam aspek teknis ini kita menganalisis atau memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pada harga dan volume. Selanjutnya yaitu aspek analisis finansial. Dalam aspek analisis finansial ini kita mengevaluasi kelangsungan bisnis, stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Aspek ini berkaitan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan, baik dari investasi awal usaha atau modal awal dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Dan yang terakhir yaitu analisis SWOT. Nah, analisis ini adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk mengembangkan rencana strategis bisnis Anda. Sekian penjelasan saya tentang materi kewirausahaan kimia dengan 2 lingkup materi. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.